dan 14. Oh, Pak Oscar ini, Pak. Iya, Pak Oscar. Apa-apa. Terus aja, Mas. Lanjut aja. Saya udah siap-siap ini. Lupa saya. Udah sampai pakai batik ini. Gak apa-apa. Waduh, salah nih. Semangat kok, semangat Rapopo. Mati terus. Ya. Semangat ini. Baik. Semangat ini kita. Iya. Baik, kita baca dari 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. 2 Tawarik 7. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Ini firman Tuhan yang sudah sangat biasa kita dengar. Ya, apabila aku tidak menurunkan hujan atau aku mengirim belalang untuk menghabiskan hasil bumi atau mendatangkan wabah penyakit ke atas umatku, lalu umatku yang memakai namaku untuk merendahkan diri dan berdoa serta datang kepadaku dan meninggalkan perbuatan mereka yang jahat, maka dari surga aku akan mendengar doa mereka, aku akan mengampuni dosa-dosa mereka dan menjadikan negeri mereka makmur kembali. Jadi, mohon maaf, ini saya ambilkan dari bahasa Indonesia sehari-hari, barangkali agak aneh kita dengar gitu ya. Tetapi ini merupakan satu perkataan Tuhan kepada Salomo yang menceritakan otoritasnya Tuhan sendiri. Ini ayat 13 tadi mengatakan kalau aku menurunkan penyakit sampar dan lain sebagainya dalam perjanjian dalam firman Tuhan seperti itu. Tentu Tuhan izinkan, Tuhan punya maksud dan tujuan yang barangkali seringkali umat Tuhan tidak mengenal apa tujuan itu yang dirasakan karena kita hidup di dalam tubuh kita merasakan satu ketidaknyamanan, kesakitan. Seringkali kita memang tidak tahu maksud dan tujuan Tuhan ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak enak seperti yang kita alami saat ini. Tetapi kita akan membahas dari terobosan apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan ketika Tuhan bertindak dengan otoritasnya pada kondisi yang barangkali tidak mengenakkan kita. Ayat 14 di situ dikatakan, dan umatku atasnya namaku disebut katanya. Yaitu yang menyatakan umat yang Tuhan miliki, umat kepunyaan Tuhan, merendahkan diri. Jadi sesungguhnya kodrat manusia itu selalu bertindak melawan dari sikap yang diambilnya itu, yaitu meninggikan diri. Arti kata meninggikan diri itu merasa bisa atau pantas memperoleh kehormatan atau berposisi memiliki peran utama. Itu arti kata meninggikan diri. Dan ketika Tuhan mengatakan ketika umatku merendahkan diri, artinya mengembalikan segala sesuatunya kepada Tuhan lagi. Menempatkan Tuhan pada tempatnya kembali. Gitu ya. Jadi sesungguhnya ketika Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik yang merupakan otoritasnya, seringkali terjadi karena manusia mengambil tempatnya Tuhan. Manusia tidak berposisi untuk merendahkan diri. Dia ingin mengembalikan satu situasi yang tepat posisinya bahwa manusia harus menempatkan kembali Tuhan pada tempat yang semula. Dia mengetahui otoritasnya, dia bisa bertindak dengan tujuannya, dia berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kondisi yang tidak enak itu seringkali karena manusia mengambil tempatnya Tuhan. Kemudian yang kedua, berdoa. Berdoa itu secara satu kalimat yang sederhana, kita katakan menjadikan Tuhan sebagai subjek atau pelaku yang berotoritas di dalam kehidupan kembali. Jadi ketika manusia berdoa, sebenarnya sikap hatinya itu, Tuhan semuanya saya kembalikan,
dan Engkaulah pelaku dari segala sesuatu yang baik, dan kami mau berserah kepada Tuhan. Kemudian mengenai bagaimana berdoa di Matius 6 itu dikatakan baik motivasi maupun konsepnya harus benar, gitu ya, di Matius 6. Kemudian yang berikutnya mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan itu mengenal kehendaknya. Jadi seringkali ketika umat Tuhan berdoa, bukannya berusaha mengenal kehendak Tuhan, tapi seringkali ketika berdoa itu sudah memikirkan jalan keluarnya, begitu. Memikirkan jawaban doa itu sendiri. Cara Tuhan seperti apa, atau kita sudah mematok bahwa jawaban doa itu seperti itu. Nah, justru pada saat ini ketika kita berdoa, kita berusaha untuk benar-benar masuk di dalam setiap hal yang Dia mau sesuai dengan kehendaknya, sehingga Tuhan buka segala hal-hal mujizat, hal-hal ajaib, hal-hal di luar pengetahuan kita, karena kita membuka diri kita untuk mengenal jalan-jalannya. Kemudian yang terakhir, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, yaitu bertobat. Nah, di dalam doa seringkali Allah menunjukkan kepada kita sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Jadi barangkali kalau sesuatu dosa yang sangat jelas di dalam firman-Nya, ya kita harus meninggalkannya. Tetapi barangkali ada hal-hal tersembunyi, hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak kita sadari. Dan itu menjadi satu kehidupan bawah sadar yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bawah sadar kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam doa itu seringkali Allah mengatakan sesuatu untuk mengkoreksi, menunjukkan satu kebenaran yang Dia mau. Dan kita harus belajar untuk meninggalkannya. Artinya di dalam proses doa itu Allah berkehendak untuk terus membawa kita kepada satu tingkatan pengenalan akan Dia, kehidupan yang terus disempurnakan di dalam Kristus. Nah, mari Bapak Ibu, ketika kita melihat kondisi saat ini, seperti tadi yang diungkapkan di dalam beban doa, ada sesuatu keprihatinan di hati kita, tetapi tentu dari firman Tuhan ini, Tuhan sedang mengajar kita untuk kita mengalami satu tahapan yang lebih lagi ketika kita membangun satu hubungan dengan Allah sampai akhirnya persoalan ini memang diselesaikan Tuhan, tetapi pada sisi yang lain Tuhan juga sedang memulihkan umat-Nya untuk mengenal Dia secara pribadi. Baik, kita terima firman itu, kita arahkan hati kita untuk kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam